Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, Hari Tuhan akan datang sebagai pencuri. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang ke-11 dan di dalam ayat yang ke-1 dan ke-2 berkata demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara tentang akhir zaman, seringkali membuat orang ingin tahu kapan sebetulnya Yesus akan datang. Dan Alkitab memberi penjelasan buat kita bahwa sebenarnya bukan soal harinya, bukan soal saatnya kapan dia akan datang, tetapi jika Anak Manusia datang kembali, masihkah ia menjumpai iman di bumi? Jadi Kristus sedang mengajarkan kepada kita bukan soal kapan dia datang, tetapi apakah kita siap jika ia datang. Nah, tema renungan penuntun hari ini menarik untuk kita bahas, karena kalau bicara tentang Tuhan itu berarti kita bicara tentang kemuliaan, kekudusan, dan kebenaran. Tetapi kalau kita bicara tentang pencuri, maka kita bicara tentang kejahatan, tentang kebohongan, dan kita bicara tentang kepalsuan. Pertanyaannya, lalu bagaimana hari Tuhan bisa diibaratkan seperti pencuri? Sebagian orang akan berkata, apakah Kristus pencuri? Tentu tidak. Tetapi hari Tuhan akan datang sebagai pencuri, artinya tidak ada pencuri yang datang dengan memberitahu terlebih dahulu rencana kedatangannya sebagai pencuri. Demikian juga dengan kedatangan Kristus. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan datang, karena ia akan datang dengan tiba-tiba. Jadi apa yang dimaksud dengan hari Tuhan akan datang sebagai pencuri? Nah, dari ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, dunia akan membuat keadaan damai dan aman yang semu. Bisa saja aman dan damai ini terjadi lewat gencatan senjata misalnya. Bisa saja aman dan damai ini dilakukan dengan kekerasan. Dan bisa saja damai dan aman ini dalam kepalsuan di mana orang menganggap bahwa agama itu tidak perlu. Dan orang akan berkata, kita aman dan kita damai. Inilah yang dikatakan aman dan damai yang palsu atau semu. Tetapi Alkitab mau mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, damai sejahtera kita tidak tergantung pada situasi dan keadaan dunia ini. Karena damai sejahtera kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari surga. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan akan datang sebagai pencuri? Yaitu di mana akan mengalami banyak penderitaan seperti perempuan yang sakit bersalin, kata Alkitab. Artinya, akan ada masanya di mana tekanan demi tekanan begitu berat, dan akan tiba saatnya semua penderitaan itu akan berlalu sama seperti perempuan yang sakit bersalin. Ketika mau melahirkan, melihat kesakitan, tetapi ketika anak itu lahir, maka semua rasa sakit itu akan hilang seketika. Dan yang ada hanya sukacita, karena anak itu telah lahir. Demikian pun kita, jika hari-hari ini kita mengalami tekanan dan tantangan yang berat, janganlah kita menjadi lemah dan putus asa. Karena akan ada harinya di mana semua akan berlalu dan kita akan berjumpa dengan Kristus, bertemu muka dengan muka, dan kita akan merasakan bahwa segala sesuatunya diganti dengan kemuliaan yang luar biasa. Karena itu,
Jangan takut dengan masalah, tetapi tetaplah bersukacita dan andalkanlah Tuhan. Dan yang ketiga, bagi orang yang percaya, kedatangannya bukan sebagai pencuri. Artinya, kedatangan hari Tuhan itu buat orang dunia memang seperti pencuri. Tetapi buat kita orang-orang percaya yang senantiasa hidup di dalam terang, kedatangan Kristus adalah sebagai mempelai laki-laki yang siap menjemput kita, sebagai mempelai wanita untuk masuk bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan penuntun kehidupan hari ini, saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara semua, marilah kita tetap hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tetap kerjakan keselamatan kita, tetap menjaga kekudusan dan tetap mengandalkan Tuhan, maka langkah-langkah hidup kita ke depan akan penuh dengan kemuliaan dan kemenangan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan kami tahu sebagai orang percaya bahwa betul bahwa kedatangan Tuhan akan datang sebagai pencuri bagi orang yang belum siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Tetapi buat setiap kami orang percaya bahwa kami yakin kedatangan-Mu akan datang sebagai mempelai yang akan menjemput kami sebagai pengantin, sebagai mempelai wanita yang akan dibawa masuk ke dalam surga yang kekal. Karena itu Tuhan, sebagai umat-Mu yang percaya kepada-Mu, mampukan kami untuk kami boleh mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, untuk membawa kami di dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk kami hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.